Oke. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya share screen ya. Jadi materinya sudah saya bagikan tadi ya. Jadi sebetulnya intinya eh, terima kasih telah hadir. Kemudian ya ini pertemuan pertama kita ya. Jadi walaupun telat, tapi biasa bimbingan teknis tuh cepat ya karena hanya memeriksa beberapa bagian. Jadi saya pembimbing teknis Yoga Prihastomo, kemudian di SK itu tugasnya sebetulnya hanya dua ya, pembimbing teknis, jadi memeriksa tiap-tiap bab yang telah diselesaikan mahasiswa ya, tentu dengan persetujuan dosen pembimbing materi. Jadi kaidah ejaan yang disempurnakan gitu ya. Kemudian memeriksa apakah dalam penulisan tugas akhirnya itu mengikuti buku panduan penulisan, khususnya nanti di judul bab ya dan subbabnya. Jadi untuk teknisnya kan tadi sudah saya share ya buku panduan. Jadi harapannya teman-teman baca itu. Nah nanti di bagian pembuka skripsi teman-teman ini yang akan dikerjakan ya. Jadi ada sampul, judul, persetujuan dosen pembimbing, kemudian nanti ada tim penguji, nanti ada berita acara ujian komprehensif, halaman persembahan jika ada, kemudian kata pengantar, abstrak, isi gitu ya, daftar isi, daftar gambar, tabel, lampiran, daftar istilah jika ada. Kemudian bagian pendahuluan ya. Nah, bagian sebelum ke pendahuluan, kadang bagian pembuka ini yang teman-teman suka miss gitu kalau bimbingan. Jadi maunya langsung ke bab 1 ya. Tapi harapan saya ininya juga dikerjakan gitu. Jadi biar kelihatan struktur bagian pembukanya. Kemudian di bab 1 itu ada 6 poin ya. Jadi mulai dari latar belakang sampai manfaat. Nanti silakan disesuaikan. Kemudian di bab 2 itu paling tidak ada 4 bagian. Jadi nanti ada tinjauan pustaka, ini teori yang teman-teman kutip, kemudian penelitian sebelumnya ya. Biasanya mungkin pembandingnya jurnal atau skripsi yang lain. Kemudian tools yang digunakan, sama kerangka kerja teoritis ya. Biasanya ada 4 bagian. Kalau bab 3-nya biasanya ada 5 bagian gitu ya, mulai dari desain penelitian, data, metode pengumpulan, metode analisis, kemudian metode perancangan gitu ya, atau pengembangan sistem. Nah, ini sebetulnya yang penting di bab 4 ya, analisis dan pembahasan. Jadi nanti ada analisis sistem berjalan, nanti teman-teman sudah kerjakan biasanya pakai UML gitu ya, ataupun diagram yang lain, kemudian nanti rancangan sistem usulan, spesifikasi hardware dan software digunakan ya. Kemudian ada jadwal pengembangan sistem. Baru nanti bagian penutup, kesimpulan dan saran. Bagian akhirnya nanti ada daftar pustaka, kemudian ada daftar lampiran. Nah ini lampirannya nanti tolong dilengkapi. Jadi jangan sampai hanya mengerjakan bab 5 gitu ya, tapi bagian akhirnya tidak dikerjakan. Jadi nanti ada daftar pustaka, kemudian ada daftar lampiran ya. Nanti ada kartu monitoring bimbingan materi dan teknis, daftar riwayat hidup ya, biasa ada foto, kemudian surat keterangan penelitian, pertanyaan wawancara dan hasilnya gitu ya. Kemudian ada kuesioner jika ada, kemudian ada pengujian ya. Jadi nanti pengujian teman-teman taruh di bab lampiran. Kemudian ada data hasil penelitian ya, misalnya foto-foto jika ada. Kemudian ada coding program, tapi ini nggak semuanya ya, jadi mungkin cuplikan aja gitu. Cuplikan source code dilampirkan. Nah, ini biasanya nanti kesalahan penulisan ya, atau yang perlu ditambahkan, biasanya nanti teman-teman tuh mungkin keliru di ini ya, ejaan yang disempurnakan gitu ya. Misalnya kata depan ya di bawah gitu ya, di spasi bawah misalnya, atau tanda baca gitu ya, kadang kurang koma atau kurang titik. Kemudian italik untuk kata asing, biasanya nanti penomoran gambar atau tabel ya. Kalau tabel itu di atas, kalau gambar di bawah gitu ya. Ada kalanya nanti latar belakang juga teman-teman bisa tambahkan statistik ya. Jadi
kadang penguji sidang nanti akan menanyakan, ini sebetulnya statistiknya berapa banyak sih gitu ya. Misalnya ingin mengembangkan suatu sistem ya, tapi begitu ditanya statistik paling transaksinya sehari 5 gitu ya. Dan sebetulnya itu nggak kuat ya. Jadi nanti kalau bisa teman-teman tambahkan statistik, misalnya penjualan berapa banyak yang dijual gitu ya, atau gudang sehari masuk berapa, keluar berapa misalnya. Yang suka salah biasanya di sini juga nanti ya. Biasanya walaupun ini bukan bagian saya, ini bagian pembimbing materi ya, tapi kadang ya perlu disampaikan juga, kadang lolos dari pembimbing materi itu. Jadi biasanya rumusan, tujuan, sama kesimpulan tuh satu ya. Jadi misalnya rumusannya bagaimana merancang sistem informasi akademik pada ABC gitu ya. Nanti tujuannya tinggal menghilangkan kata bagaimana tuh. Jadi tujuannya ya merancang sistem informasi akademik ABC. Intinya ini ya, kalimatnya boleh tambahkan gitu ya. Nah, nanti kesimpulannya dari tujuan ini gitu ya. Dalam merancang ini, maka kami menemukan atau mendapatkan hasil. Jadi saya juga menguji gitu ya. Jadi banyak yang saya uji antara rumusan, tujuan, sama kesimpulan ini nggak nyambung gitu ya. Jadi rumusannya merancang sistem, tapi tujuannya apa, lain gitu ya. Nanti kesimpulannya lain lagi gitu. Nah, sebetulnya inti dari tugas akhir yang ini ya. Jadi antara rumusan, tujuan, kemudian yang dikerjakan, sehingga kesimpulannya nyambung gitu dari awal sampai akhir. Biasanya rata-rata mahasiswa akan keliru di sini ya. Mudah-mudahan teman-teman tidak keliru gitu. Nanti sidang itu teman-teman butuh tanda tangan pembimbing ya, baik materi ataupun teknis, kemudian dokumennya di print beberapa copy gitu ya, persiapan slide, PowerPoint. Nah, untuk latihan sidang, dari tahun lalu saya sudah rekamkan sidang-sidang itu ya. Jadi kalau teman-teman ingin tahu cuplikan presentasi ataupun demo, itu ada yang saya rekam. Ya, saya rekam di YouTube kalau nggak salah ada 5 rekaman gitu ya. Mungkin satu video ada yang sampai 10 atau 12 mahasiswa gitu ya, karena saya gabung filenya gitu. Jadi nanti silakan teman-teman lihat latihan sidangnya. Kemudian sidang biasanya nanti paparan itu 10-15 menit, demo aplikasi 10 menit gitu ya, tanya jawab 20 menit gitu. Nanti pasca sidang ada revisi gitu ya. Nanti teman-teman perlu juga tanda tangan penguji ya. Ini akan diberikan kalau revisinya selesai, baru nanti dokumen final teman-teman cetak, baru copy, beberapa copy itu. Terusnya kalau mau ingin, mungkin teman-teman sudah pakai ya, jadi ada Mendeley, ini lebih mudah dalam bikin daftar pustaka ya. Kemudian untuk daftar isi teman-teman bisa pakai table of content ya, kalau ingin daftar isinya otomatis gitu ya. Bisa juga nanti menggunakan comment atau track changes ya. Kadang saya komentari ini kurang ini gitu ya. Nanti teman-teman bisa lihat komentarnya di Word-nya. Setiap bimbingan nanti kalau ngirim email akan saya balas dengan ini ya, catatan pembimbing gitu ya, kartu monitoring. Ini checklist kegiatan teman-teman ya. Misalnya hari ini briefing gitu ya. Ya memang opsional sih mau hadir mau enggak, itu kan sebetulnya terserah teman-teman nanti. Kemudian yang perlu dilampirkan yang tadi ya, bagian cover sama halaman depan sampai lampiran gitu ya. Jadi briefing sama demo program nanti opsional. Tapi harapannya paling enggak teman-teman bisa demo gitu ya, biar saya komentarin. Kadang pembimbing nggak sempat perhatikan programnya gitu ya, hanya tulisan, begitu didemokan kacau gitu ya. Jadi biasanya yang udah-udah sih gitu. Jadi sebaiknya nanti kalau ada waktu kita demo, mungkin masing-masing peserta 10-15 menit gitu ya, nanti saya komentari. Mungkin dari saya itu ada pertanyaan. Ada yang mau tanya? Nanti langsung kirim aja ke email ya. Jadi bimbingan mulai dari cover depan gitu, apa yang sudah dikerjakan sampai yang sudah di ACC pembimbing materi ya. Misalnya sudah di ACC bab 5 ya udah kirim dari awal sampai bab 5 gitu.
Atau yang sudah di ACC bab 3. Jadi kirim dari cover sampai bab 3. Kalau udah semua ya kirim aja semua, nanti saya koreksi cepat-cepat supaya kartu bimbingan teknisnya bisa didapatkan gitu. Silakan kalau ada yang mau tanya. Pak, izin tanya Pak. Ya. Itu kalau kan tadi kan kalau yang udah di ACC kan dikirim by email ya. Terus untuk bukti tanda tangan dari pembimbing materi gimana Pak? Di foto juga atau bagaimana? Kirim juga? Oh nggak usah. Nggak usah. Yang penting teman-teman sudah di ACC sampai bab berapa, ya itu yang dikirimkan gitu. Oke. Itu Pak. aja. Ya kan intinya teman-teman mahasiswa lah tahu mana yang baik, mana yang enggak gitu. Jadi saya percaya aja. Ada lagi yang mau tanya? Pak, saya mau nanya dong, Pak. Ya. Ini kan kalau misalkan kita bimbingan teknis berarti bab 1 berarti mulai dari yang cover-cover pembuka itu Pak ya? Bukan dari bab 1. Bukan, nanti kan saya koreksi covernya. Kadang nulisnya kan suka asal tuh. Kan sebetulnya ada aturannya tuh, harus segitiga ke bawah gitu ya. Judul harus tulisannya begini. Nanti kadang tulisan HTTP-nya keliru gitu ya. Kadang nomor teleponnya salah. Daripada ntar dikoreksi setelah jadi, dicetak gitu, mendingan saya koreksi aja gitu. Oke, baik Pak. Maksudnya gitu, kadang NIDK atau NIDN-nya dosen salah ya kan, penulisan gelarnya salah. Jadi daripada nanti fatal pas sidang dikoreksi sama pembimbing, mendingan dari dikoreksi penguji, mendingan dari pembimbing yang mengoreksi gitu. Jadi dari cover depan aja nggak apa-apa. Kalau daftar isinya belum jadi ya nggak usah. Jadi yang covernya aja kan, cover sama halaman tanda tangan pembimbing ya. Nanti biar saya koreksi gitu. Soalnya kemarin ada tuh udah di sidang judulnya salah gitu ya. Karena itu nggak pernah dikoreksi sama pembimbing. Jadi antara judul di halaman ujiannya sama judul covernya beda itu. Mungkin dia copy paste, ada yang keliru ya. Cuma karena nggak pernah dikoreksi sama pembimbing, ya yang ngoreksi penguji akhirnya gitu. Jadi kan sebetulnya itu nggak enak ya. Mendingan yang ngoreksi pembimbing ya daripada penguji gitu. Ada lagi yang mau tanya? Kalau nggak ada, mungkin dari saya sekian ya. Terima kasih telah hadir. Silakan nanti langsung dikirim via email kalau yang sudah sampai bab berapapun ya. Nanti akan segera saya koreksi. Demikian, sampai jumpa di lain kesempatan ya. Kita bimbingannya online aja, nggak ada pertemuan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak.